adab dan akhlak menurut saya adalah sebuah konsep bagaimana cara kita berlaku, bertindak di kehidupan sosial keseharian kita. Dan mengapa itu penting untuk santri? Karena tanpa adab dan akhlak, ilmu yang kita dapatkan tidak akan ada apa-apanya. Nggak bisa dipungkiri ya, orang tuh juga lihat kita itu dari sifat kita, akhlak dan adab kita. Ketika kita memiliki akhlak dan adab yang baik, maka kita akan lebih bisa dihargai dengan orang lain. Kalau misalnya kita ngikutin adab dan akhlak yang benar, tentunya kita dapat ilmu yang secara spiritual dan secara akademik itu bermanfaat sama kita, dan pastinya kayak menunjuk ke titik kita tersendiri. Contoh konkret daripada penerapan adab dan akhlak di Tursina itu sudah menjadi budaya di Tursina dengan sebutan 3S 1C, yaitu senyum, salam, salaman, dan cium tangan. Itu sudah menjadi budaya daripada santri Tursina dalam berlaku di kehidupan sehari-hari untuk bertemu guru, bertemu teman, bersikap pada guru ataupun bersikap pada teman-teman yang ada di Tursina. Dalam forum ukhuwah ini, Murabi kita menguatkan dan menjelaskan kita tentang adab dan akhlak kepada sesama, baik santri maupun asatidz. Ada cerita pas waktu itu saya lagi ngerasa kayak berat banget, susah banget untuk memahami pelajaran. Terus Abi bilang sama saya untuk terus perbaiki adabnya, akhlaknya juga sama guru, temen, sama lingkungan, sama orang tua, sama keluarga juga. Karena insya Allah dengan kita memperbaiki adab dan akhlak kita itu akan mempermudah kita untuk mencapai tujuan kita, dan insya Allah orang-orang tuh lebih ridho sama kita, terus juga lebih ilmu yang kita dapatkan tuh lebih berkah. Untuk menginspirasi orang lain, kita bisa memulai dengan diri kita sendiri. Kita menerapkan bagaimana sih cara berperilaku yang baik gitu. Kita bisa menerapkan itu ke diri kita sendiri dulu. Habis itu insya Allah orang-orang bisa dengan melihat perilaku kita, orang-orang dapat meniru apa yang kita lakukan juga. Lalu juga untuk zaman sekarang, itu kita juga harus pintar-pintar memilih dan memilah informasi yang kita dapat dari sosial media, dan kita harus mengontrol diri kita ketika kita sedang bermain media sosial itu. Tokoh yang saya kagumi itu adalah Ibnu Sina. Kenapa? Jadi kalau yang saya pernah baca itu, sejak umur belia, beliau ini tuh sudah tertarik dengan ilmu termasuknya itu adalah Al-Quran, yang artinya itu kita tuh harus belajar adab dan akhlak sejak umur yang belia gitu. Dari Imam Malik rahimahullah pernah berkata kepada seorang Quraisy, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Kenapa sampai ulama bisa berkata seperti itu? Kenapa kita harus mendahulukan adab sebelum ilmu? Adalah karena dengan mengaplikasikan adab, dengan kita melakukan adab yang baik, dengan kita berakhlak yang baik, kita bisa mendapatkan keridhaan guru ataupun keberkahan ilmu yang sedang kita pelajari, sehingga itu dapat meningkatkan probabilitas kita untuk memahami ilmu tersebut. Harapan saya ke depannya agar bisa lebih istiqomah lagi dan dapat meningkatkan akhlak dan adab yang saya miliki kepada guru, teman, keluarga, ataupun di lingkungan sekitar. Selamat Hari Santri Nasional, Jihad Santri Jayakan Negeri. Selamat Hari Santri Nasional, Jihad Santri Jayakan Negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.